Bab 199 menang atau kalah. Binatang kecil itu menjadi gila, dan konsekuensinya cukup serius. Dalam sekejap, harimau putih di keluarga kerajaan binatang suci akan segera mati, dan Jin Zi, keturunan dewa, juga tersapu dari 5 jiwa sejati berturut-turut. Binatang kecil seputih salju itu memiliki postur menghalangi dewa pembunuh, dan Buddha yang menghalangi Buddha pembunuh tidak mampu menandinginya. Cahaya ilahi 7 warna tersapu lagi, dan jiwa sejati ke-6 Jin Zi terguncang dari tubuhnya, dan tubuh abadi lainnya runtuh. Jin Zi memiliki kepribadian yang kasar, dia dulu sangat tidak yakin dengan Keke, tapi sekarang dia dikejar dan melarikan diri karena malu sulit bagi binatang kecil itu untuk membunuhnya. Keke sangat cepat dan berubah menjadi seberkas cahaya putih. Setelah beberapa kali desiran, dia menyusul Jin Zi lagi, dan melihat sinar cahaya warna-warni menyapu lagi. Saat ini, Raja Merak di langit tidak bisa lagi berdiam diri. Ia dan Jin Zi telah tumbuh bersama dan tidak bisa menyaksikan pasangannya dibunuh. Sayap 5 warna mekar dengan ribuan warna keberuntungan dan 10.000 sinar cahaya, dan tubuh 5 warna itu menukik ke bawah dengan cemerlang. Cahaya ilahi 5 warna bercampur dengan energi pedang hijau, menebas lurus ke arah salju binatang putih. Keke sangat marah sekarang. Dia akan menyerang dan membunuh siapa saja yang berani menghalanginya. Bahkan jika dewa datang, cahaya ilahi yang berwarna-warni akan mampu menghanyutkannya. Tirai cahaya cemerlang menjulang ke langit, mengalahkan cahaya ilahi 5 warna yang diklaim Raja Maurya telah memusnahkan segala sesuatu. Bahkan menghalangi energi pedang yang dipancarkan oleh bulu hijau berkabut dari kekacauan. Hei! Binatang kecil seputih salju itu berteriak dengan marah, lalu menghilang dalam sekejap, bergegas ke udara, muncul di belakang Raja Maurya, dan menghantam 2 lapisan cahaya ilahi. Bang Raja Merak yang berwarna-warni tidak dapat lagi bertahan dan jatuh langsung dari langit. Keke melambaikan cakar binatang kecil itu tanpa ampun dan menyapu Raja Merak di depannya dengan sinar cahaya yang berwarna-warni. Keturunan para dewa memiliki vitalitas yang sangat kuat, tetapi mereka tidak dapat menahan serangan Keke. Cahaya ilahi 7 warna menyapu satu demi satu. Bulu-bulu berwarna-warni beterbangan, dan Raja Merak berada dalam keadaan malu, tetapi dia tidak kehilangan nyawanya. Pada saat kritis, energi hijau berkabut mengalir keluar dari bulu dewa yang kacau, membungkus tubuhnya di dalam. Saat itu, makhluk purba, dengan cahaya ilahi 5 warnanya, dapat menghancurkan segala sesuatu di langit dan bumi, dan sulit untuk menolaknya. Dia juga mengorbankan dan menyempurnakan 5 bulunya sendiri untuk menjadi benda magis yang paling kuat. Mereka dibagi menjadi 5 bulu, hijau, kuning, merah, hitam dan putih. Ketika kelima bulu itu dikumpulkan, itu akan menjadi senjata suci yang menakutkan. Kini, meski hanya sehelai bulu hijau semrawut, itu sudah cukup untuk menyelamatkan nyawa Raja Merak warna-warni. Meskipun Raja Merak tidak dapat menggunakan kekuatan Chaos King Yu untuk menghancurkan gunung dan menghancurkan dewa dan Buddha, secara otomatis King Yu sendiri dapat melindunginya. Ketika binatang kecil itu melihat bahwa ia tidak dapat membunuh Raja Merak, ia menjadi semakin marah. Kekuatannya seakan tak ada habisnya. Sinar cahaya warna-warni datang satu demi satu, dan akhirnya menyapu bulu-bulu merak di tanah. Raja Merak yang awalnya cerah dan berwarna-warni sekarang berada dalam keadaan yang sangat malu. Banyak bagian tubuhnya yang botak. Bulu-bulu beterbangan ke segala arah, cahayanya bersinar, dan ada keheningan yang mencengangkan di istana pertarungan binatang. Singa emas berjongkok dengan tenang di kehampaan, matanya dingin dan tidak bergerak, tetapi mata vertikal ketiga dikelilingi oleh api ilahi, berdetak kencang, dan ingin membukanya.
Binatang kecil seputih salju itu sepertinya merasakan sesuatu di dalam hatinya. Dia berbalik dan menatap dalam sekejap. Dia segera melihat keadaan Raja Singa Emas saat ini. Dia meninggalkan Raja Merak yang sulit dibunuh, menghilang ke dalam udara tipis dengan suara mendesing, dan muncul di kehampaan, langsung meraih Singa Emas. Raja Singa Emas sangat tenang, ia akan membuka mata vertikal ketiganya, mengabaikan serangan binatang kecil itu dan terus melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan kekuatan. Keke bergegas dalam sekejap, dan tirai cahaya besar menyelimuti, dan total 21 lapisan cahaya ilahi jatuh ke tubuh Raja Singa Emas. Singa Emas melebih-lebihkan kekuatan tubuhnya. Akibatnya, darah muncrat dalam sekejap. 21 luka mengerikan muncul di tubuh emas Raja Singa, semuanya terpotong oleh cahaya ilahi dengan sedikit cahaya keemasan, dan bahkan sedikit seperti darah emas. Namun, jelas sekali bahwa ia sangat kuat, bahkan tidak sedikit lebih kuat dari harimau putih. Upaya Raja Singa Emas untuk membuka mata vertikal ketiganya terhenti lagi. Ia dengan enggan mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan, hanya meleset sedikit. Bagaimanapun, dia adalah spesies aneh dari langit dan bumi. Setelah Raja Singa Emas meraung, seluruh tubuhnya ditutupi dengan cahaya keemasan. Darah bercampur benang emas berhenti mengalir. Keke mendengus dan melambaikan kaki kecilnya, langsung memenjarakan singa emas itu, lalu menghantamkannya ke arah Raja Merak yang setengah sadar di tanah. Terdengar suara keras, asap memenuhi udara, dan auman dua binatang suci terdengar. Baik Raja Merak maupun Raja Singa Emas terluka. Binatang kecil itu bergegas ke tanah, matanya yang besar berkedip dua kali, seolah sedang memikirkan sesuatu. Serangkaian sinar cahaya berwarna-warni menyapu, masing-masing memenjarakan Raja Singa Emas dan Raja Merak, dan kemudian mengendalikan kedua kelompok cahaya tersebut untuk membiarkan mereka bertarung satu sama lain. Ledakan dan ledakan keras terdengar sepanjang waktu, dan kedua binatang suci itu terguncang dan pusing. Binatang kecil seputih salju itu melihat ke arah bulu hijau Raja Merak yang kacau, dan kemudian melihat ke mata vertikal ketiga dari singa emas sekali. Sekarang diputuskan untuk membiarkan kedua binatang itu. Poin terkuatnya adalah menantang dengan keras. Dengan kilatan cahaya, Keke memenjarakan mereka, dan kemudian mengendalikan layar burung Raja Merak yang terbuka untuk mengenai kepala ketiga singa emas. Tepatnya, dia membiarkan bulu hijau yang kacau itu menusuk mata vertikal ketiga. Suara berderak terdengar, dan kemudian gelombang yang membuat jantung berdebar tiba-tiba meledak. Mata besar Keke tiba-tiba menjadi cerah, dan dia melihat kedua binatang itu bertabrakan tanpa berkedip. Tapi ketika fluktuasi energi yang mengerikan berhenti, dia kecewa. Tampaknya ada kekuatan tak dikenal yang mendorong bolak-balik di antara keduanya, menahan tabrakan tragis yang akan menghancurkan nama keluarga mereka. "Hei!" Binatang kecil itu berteriak dengan marah, melambai kuat-kuat pada Siaguang dengan dua cakar kecilnya, mengendalikan benturan titik terkuat kedua binatang itu. Suara ruang runtuh keluar, dan kekuatan yang sangat aneh sangat kuat, membuat orang merasa tertekan dan panik, seolah-olah monster besar telah lahir, dan seolah-olah ada beberapa gunung besar yang menekan hati, memberi orang perasaan panik. Perasaan takut yang tak terkatakan membuat orang gemetar tak terkendali. Bulu ilahi kekacauan Raja Merak dan mata vertikal ketiga singa emas sepertinya mengandung kekuatan yang tak ada habisnya. Jika meledak, sepertinya mampu menghancurkan semua rintangan. Suasana yang berdebar-debar ini saja sudah cukup untuk mengejutkan semua orang. Ruang antara kedua binatang itu gelap, dan kekuatan tak dikenal memblokir segalanya. Suara dan kekuatan kontak mereka tiba-tiba menghilang di dalam kekosongan gelap yang tiba-tiba muncul menghilang secepat datangnya.
Binatang kecil seputih salju itu tidak mengerti apa yang terjadi, tapi dia melihat bulu hijau yang kacau itu tidak hancur, dan mata vertikal ketiga Raja Singa masih utuh, masih dikelilingi oleh kobaran api dewa. Baru kemudian semua orang di depan layar kristal menarik napas. Perasaan tadi terlalu menyedihkan. Marah. Pemikiran binatang kecil seputih salju itu sangat sederhana, dapat dikatakan kekanak-kanakan dan ingin membalaskan dendam naga kecil yang keras kepala itu. Namun lawannya bisa saja dikalahkan namun sulit untuk dihukum, sehingga ia berteriak dengan marah. Tidak lagi mencoba untuk membuat kedua binatang itu bertabrakan, dia langsung melumpuhkan mereka dan menyapu mereka berulang kali dengan cahaya ilahi yang berwarna-warni. Sinar cahaya terus menggesek seperti pisau bulunya, dia hampir tidak bisa melindungi tubuhnya. Saat roboh, hanya saja bulu warna-warninya layu. Namun, Raja Singa Emas berbeda. Meskipun memiliki ketahanan yang luar biasa, ia tidak bisa lebih cepat dari Keke. Selusin jenis sinar cahaya menyapu secara berurutan, dan tiba-tiba itu seperti selusin pedang surgawi yang ditebang itu berlumuran darah. Meskipun cahaya ilahi keemasan bersinar dan menyembuhkan lukanya dalam sekejap, ia tidak dapat menahan binatang kecil itu dan terus menyapunya. Namun, binatang kecil itu sepertinya mengeluarkan sedikit darah. Ia tidak pernah membunuh apapun, jadi ia tidak terbiasa dengan hal-hal kejam seperti itu. Melihat aliran darah Raja Singa Emas yang tersapu, ia tampak sedikit ragu-ragu. Namun, bagaimanapun juga, ini luar biasa dan tahu bagaimana memilih. Sekarang bukan waktunya untuk berbelas kasihan. Pasti kejam untuk menyapu lapisan cahaya ilahi. Bahkan Singa Emas tidak dapat menahan serangan seperti itu. Dia hampir terbelah beberapa kali, dengan tulangnya terbuka, tetapi pada akhirnya dia pulih dengan susah payah. Kekuatan binatang kecil itu telah membuat orang mati rasa. Kekuatan fisik Raja Singa Emas juga melebihi imajinasi mereka. Di depan layar kristal besar, semua penonton terkejut. Mereka pasti tahu bahwa harimau putih dibunuh oleh binatang kecil itu, dan singa emas dipotong menjadi 2 waktu, pulih sepanjang waktu, jika ia tidak menemukan kemampuan sesat melawan binatang kecil seputih salju, binatang suci manakah yang dapat melakukan apapun padanya. Kekuatan magis mata vertikal sudah menakutkan dan jahat, dan ditambah dengan pemulihan kekuatan magis dengan cara ini, itu hanyalah kelainan yang hampir tidak wajar. Namun, semua orang tahu bahwa jika ini terus berlanjut, Raja Singa Emas pasti akan mati. Ia dapat memblokir binatang kecil itu 7 atau 8 kali, tetapi ia tidak akan pernah bisa menghentikannya 15 atau 6 kali. Pada saat ini, sayap warna-warni Raja Merak telah hancur dan hancur berkeping-keping, yang sangat menyedihkan Jin Si, yang melihat dari kejauhan, tidak tahan lagi dan bergegas dalam sekejap. Ia tahu bahwa ia dikalahkan oleh Keke, tetapi ia tidak ragu-ragu. Ia dan Raja Merak tumbuh bersama sejak kecil, dan mereka memiliki hubungan yang dalam. Dengan kilatan cahaya ilahi warna-warni, emas itu dipenjara dalam sekejap. Keke melemparkan emas itu ke samping Raja Maurya dan menyapu mereka bertiga dengan cahaya ilahi pada saat yang bersamaan. 6 jiwa sejati Jin Zi telah tersapu, dan tubuh abadi 9 nyawanya sekarang hanya memiliki 3 nyawa tersisa, jadi bagaimana dia masih bisa melawan? Raja Merak warna-warni berjuang keras dan menggunakan seluruh kekuatannya. Memanfaatkan momen ketika binatang kecil itu berhadapan dengan singa emas, dia akhirnya menggunakan bulu dewa kekacauan untuk memancarkan jejak energi hijau, menampung emas, dan melindunginya, keduanya dengan bulu hijau. Namun, sulit untuk melindunginya sepenuhnya dengan cara ini. Bagaimanapun, Raja Merak tidak dapat benar-benar mengaktifkan Chaos Divine Feather, dan hanya dapat mengandalkannya untuk melindungi Tuan. Nya secara otomatis.
Dalam sekejap, jiwa sejati Jin Zi tersapu lagi dan hancur berkeping-keping, dan Raja Maurya sendiri juga tersapu separuh hidupnya. Sinar cahaya warna-warni bersinar lagi, dan lebih dari selusin lapisan tirai cahaya tersapu pada saat yang sama. Jiwa Jin Zi yang sebenarnya lainnya terguncang keluar dari tubuhnya, dan itu benar-benar hancur kiri, dan itu digabungkan dengan binatang suci lainnya. Itu sama saja, jika kamu mati lagi, tidak akan ada kesempatan untuk bertahan hidup. Raja Merak juga sangat menderita. Bulu ilahi kekacauan terpisah dari sebagian kekuatannya dan tidak dapat lagi melindungi dirinya sendiri. Kali ini ia hampir mati. Jika garis keturunannya tidak diturunkan dari para dewa, vitalitasnya sangat kuat, dan itu sudah lama mati. Jin Zi berjuang keras, mencoba keluar dari amplop Chaos King Yu dan mencegah Raja Merak melindunginya, tapi dia sudah dilumpuhkan oleh Keke dan tidak mungkin melakukannya semuanya, yang mengakibatkan kedua binatang itu menjadi sangat rentan. Sulit untuk lepas dari nasib kehancuran. Namun, pikiran binatang kecil itu berubah. Melihat kedua binatang itu begitu peduli satu sama lain, ia menjadi sangat marah hingga tidak tahan untuk mengambil tindakan. Harus dikatakan bahwa binatang kecil seputih salju itu sangat baik dan benar-benar memiliki belas kasih dalam situasi ini. Mentalitas seperti ini menciptakan peluang bagi kedua binatang itu untuk bertahan hidup. Dua sosok di kejauhan dengan cepat mendekat, terbang di udara seperti dua sambaran petir. Kasihanilah, kami menyerah. Hanya beberapa saat telah berlalu sejak binatang kecil itu mengamuk. Kematian macan putih sangat mengejutkan semua orang. Mereka berdua takut Raja Merak dan Jin Zi akan terbunuh juga, jadi mereka mengabaikannya pada saat kritis. Peraturan kompetisi pertarungan binatang segera diberlakukan, berusaha mencegah tragedi berikutnya. Pada saat ini, kemarahan binatang kecil seputih salju itu berangsur-angsur mereda, pertama karena ia dengan jelas merasakan bahwa vitalitas naga kecil yang keras kepala tidak jauh dari situ perlahan pulih, dan kedua karena tersentuh oleh persahabatan antara Jin Zi dan Raja Merak. Karena baik hati, ia tidak tahan untuk mengambil tindakan lagi. Ketika dua lelaki tua yang melanggar aturan muncul, binatang kecil itu secara naluriah berhenti. Kemudian 6 lelaki tua lagi muncul. Keenam orang ini adalah pelindung kompetisi pertarungan binatang buas. Melihat binatang kecil itu setuju, tragedi itu tidak terjadi, yang membuat kedua orang tua itu cukup bersemangat. Lagi pula, mereka telah menghidupkan kembali nyawa kedua binatang suci itu dari kematian. Keke membawa setengah tubuh Raja Singa Emas dan Macan Putih, meninggalkan tempat kejadian dengan suara mendesing, dan bergegas menuju naga kecil yang keras kepala itu. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh, turunkan harimau putih itu. Kemudian seorang wanita tua jangkung muncul di udara dan muncul di tempat kejadian. Sambaran petir menyambar Keke. Kerumunan menjadi gempar, mereka melanggar aturan dan memasuki arena pertarungan binatang buas, namun justru menyerang binatang buas yang berpartisipasi. Hal ini menimbulkan kemarahan publik dan segera menyebabkan keributan di istana pertarungan binatang Xuan Huang. Keke secepat kilat, membawa tubuh singa emas dan harimau putih bersamanya, dan menghilang dengan suara mendesing, menghindari serangan, lalu memandang ke arah langit dengan marah. Nizan, lepaskan tubuh harimau putih itu, atau kamu akan mati. Wanita tua itu cukup ganas dan membenci binatang kecil seputih salju itu. Pembela, pergi dan bunuh penyihir tua itu. Bunuh penyihir tua itu dengan cepat. Kerumunan itu marah dan berteriak dengan marah. Keke menolak menerima pukulan keras itu dan menatap wanita tua itu dengan sangat marah. Dia menghindari serangan itu lagi dan kemudian muncul di depan naga kecil yang keras kepala itu seolah-olah sedang bepergian.
melintasi angkasa. Setelah tersapu oleh cahaya ilahi 7 warna, tubuh harimau putih-putih itu langsung hancur, dan semburan esensi kehidupan meledak, yang semuanya didorong ke dalam tubuh naga kecil yang keras kepala itu oleh Keke. Sungguh kejahatan yang keji. Wanita tua itu menyerang dengan ganas. Hei! Binatang kecil itu menjadi gila dan melemparkan Raja Singa Emas ke kejauhan, lalu ia naik ke langit dan bergegas menuju wanita tua itu seperti seberkas cahaya putih. Wanita tua yang terbang dari langit tiba-tiba ditendang ke belakang dan terlempar keluar. Bah bah bah! Binatang kecil seputih salju itu berteriak dengan marah, dan melanjutkan lagi. Sinar cahaya ilahi lainnya menyapu. Pakaian di tubuh wanita tua itu hancur berkeping-keping, dan dia tersapu ke udara dan jatuh menjadi beberapa bagian. Bab 200 akhirnya membuka mata ketiga. Wanita tua itu sangat tinggi, dan dia tidak memiliki kelonggaran lebih dari laki-laki biasa, dan dia tampak kuat. Jika dia tidak memiliki karakteristik perempuan, dia harus diperlakukan sebagai laki-laki. Ada banyak kerutan di wajahnya, tetapi dia tidak memiliki kebaikan seperti orang tua. Sebaliknya, dia memiliki temperamen yang keras, memberikan perasaan yang galak dan menakutkan kepada orang-orang. Di usia seperti itu, terbang ke sini, dan menembak jatuh petir, mudah bagi orang untuk menganggapnya sebagai orang kuat di udara. Tapi binatang kecil seputih salju itu menendangnya 2 kali secara berturut-turut, yang sungguh mengejutkan. Tentu saja, yang lebih menyebalkan dan mengejutkan adalah wanita tua itu sendiri. Sungguh memalukan ditendang begitu keras oleh si kecil yang tidak dewasa binatang. Rintangan, kamu mencari kematian. Yu tua berteriak dengan ganas, dan 9 bilah cahaya berbentuk bulan sabit menebas dari langit. Meskipun itu adalah produk energi, mereka memiliki cahaya dingin, seperti senjata ajaib, yang membuat orang panik dan membunuh. Bah, bah, bah. Binatang kecil itu tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan, ia melebarkan matanya sebesar permata hitam dan berteriak dengan marah. Sinar cahaya warna-warni diayunkan satu demi satu, dan total 29 berkas cahaya berkumpul menjadi cahaya suci yang menyala-nyala, menyapu ke arah wanita tua itu. Ini adalah tabrakan yang sunyi, namun cukup dahsyat. Anda dapat melihat cahaya suci dan bilah cahaya hutan bertabrakan dan pecah di udara. Meskipun tidak ada suara yang memekakkan telinga, fluktuasi yang mengerikan tersebut sangat mengejutkan, seolah-olah bumi sedang berputar umumnya membuat jiwa orang gemetar. Suaranya memusnahkan, dan energinya juga memusnahkan. Hal ini mencegah gelombang kehancuran menyebar. Konfrontasi semacam ini adalah yang paling menakutkan. Melihat kehampaan gelap menyelimuti ruangan tadi, semua penonton merasa merinding. Kesembilan bilah cahaya wanita tua itu hancur di udara, namun kecemerlangan suci binatang kecil itu tidak sepenuhnya hilang. Kekuatan magis besar klan naga telah mencapai kondisi tertinggi. Mereka dapat memenjarakan mereka bersama-sama, menyapu segalanya, dan membunuh segalanya. Binatang kecil itu jelas telah menguasai beberapa dari 3 hal penting ini, tetapi keahlian terbaiknya adalah mengurung. Dia tidak terlalu mahir dalam menyapu, dan dia baru saja menyentuh bidang pembunuhan. Tapi ini sudah cukup. Setelah menyapu bersih wanita tua itu, dia langsung menggunakan teknik kurungan untuk menjebaknya, dan menghantamkannya dengan keras ke tanah yang penuh teka-teki. Asap dan debu memenuhi udara, dan wanita tua itu terhempas ke dalam tanah, meninggalkan lubang besar berbentuk tulang hering yang terpatri di permukaan. Ah! Wanita tua itu bergegas keluar dengan malu. Dia benar-benar gila. Dia benar-benar ingin bunuh diri. Dia sangat sedih disiksa oleh binatang kecil kekanak-kanakan setinggi 1 kaki martabat sama sekali.
Istana binatang pertarungan Xuan Huang menjadi gempar, dan kemudian mendidih hampir hebat. Binatang kecil itu menantang batasnya lagi dan lagi, pertama mengalahkan 4 binatang suci, lalu memaksa reinkarnasi untuk melarikan diri, lalu membunuh binatang suci seperti membunuh sayuran, dan sekarang ia bahkan memukuli wanita tua yang datang dari udara beberapa kali. Apa yang dimiliki makhluk kecil ini? Hampir tidak ada yang bisa memahaminya. Yang terpenting adalah ekspresinya yang polos, kekanak-kanakan, dan pemarah. Ia sama sekali tidak menganggap mengalahkan wanita tua itu sebagai sesuatu yang pantas untuk dipamerkan, dan tidak menyadari konsekuensinya. Rintangan jahat, wanita tua itu melepaskan sepenuhnya dan tidak peduli dengan sinisme orang banyak. Binatang kecil, aku akan menyingkirkanmu. Keke sangat marah. Tidak ada yang pernah memanggilnya binatang kecil, meskipun dia adalah binatang kecil, dia memiliki hati yang kekanak-kanakan. Cahaya putih menghilang dalam sekejap, dan binatang seputih salju itu terus-menerus mengubah posisinya di langit, seolah-olah sedang melakukan perjalanan melintasi angkasa, lalu tiba-tiba muncul di samping wanita tua itu, mengangkat tangannya untuk menyapu cahaya ilahi, dan melemparkannya ke bahu wanita tua itu dengan wajah keras. Cahaya menyala, dan wanita tua itu bersandar ke satu sisi, dan pipinya langsung membengkak. Meskipun dia terkena cahaya ilahi, itu setara dengan ditampar di mulutnya. Binatang kecil, wanita tua itu menjadi marah. Terlalu memalukan untuk membodohi dirinya sendiri seperti ini. Hei! Teriak Keke dengan marah, jelas sangat marah karena disebut binatang kecil. Wosh tiba-tiba menghilang lagi, melintas tidak jauh di belakang wanita tua itu dengan sapuan, lalu menyapu pancaran cahaya ilahi dengan suara kicauan, menghantam kepala wanita tua itu seperti topi. Bang langsung menutupi wanita tua itu, dan dia jatuh dari langit ke dalam debu di tanah. Seluruh tempat menjadi gempar, disertai semburan ejekan. Wanita tua itu sangat ingin mencari celah di tanah dan menggali. Pada saat ini, 6 penjaga kompetisi pertarungan binatang hutan belantara selatan terbang dan menghentikan wanita tua yang masih hendak memberontak. Sebenarnya, ke-6 orang ini seharusnya sudah datang ke sini sejak lama, tetapi ketika mereka melihat bahwa binatang kecil itu benar-benar berada di atas angin, mereka sangat tidak puas dengan tindakan wanita tua itu, jadi mereka berdiri dan menonton, menyebabkan wanita tua itu kalah, banyak wajah. Mereka berenam membenci wanita tua itu. Dia sangat tua, namun dia sangat perhatian, bahkan lebih dari seorang yang kasar. Dia tidak memiliki sikap sebagai master senior, dan mereka malu untuk menjadi seperti itu generasi seperti dia. Meskipun kekacauan di panggung pertarungan binatang telah diredakan secara paksa, emosi penonton yang meningkat sulit untuk ditenangkan. Orang-orang mendiskusikan level apa yang telah dicapai oleh binatang kecil itu. Mungkinkah mereka telah mencapai alam setengah dewa? Sulit untuk mengatakannya, tapi menurutku itu tidak berlebihan. Binatang suci ini tidak terkalahkan karena kekuatan magis mereka yang kuat, tetapi budidaya mereka yang sebenarnya seharusnya berada pada level tersebut namun, sulit bagi mereka yang tidak berada di alam setengah dewa untuk bersaing dengan kekuatan magis mereka yang hampir menyimpang. Seorang lelaki tua di ruang VIP Tianzihao memberikan penilaian yang paling akurat. Singa emas dan yang lainnya semuanya berada dalam alam kesadaran, tetapi kekuatan magis uniknya yang menakutkan tidak dapat ditekan tanpa bantuan ahli langit yang kuat. Adapun binatang kecil seputih salju, mungkin hampir menyentuh tepian langit. Hanya dengan cara ini ia dapat tersapu. Hunu mengalami jungkir balik yang besar. Petik 2. Kekuatan supernatural, terutama kekuatan magis yang unik di dunia, memiliki kekuatan yang besar. Tak terbayangkan untuk menggunakan kekuatan penuhnya.
Ini adalah satu-satunya cara bagi yang lemah untuk bertarung melintasi level. Oleh karena itu, ketika orang dapat membuka harta karunnya sendiri, mereka semua ingin menemukan kekuatan magis yang langka, sehingga alam ini juga disebut harta karun kesadaran. Tetapi berapa banyak kekuatan magis yang unik dan unik yang ada di dunia? Dalam arti tertentu, kecuali warisan ras langka, semua kekuatan magis dapat disalin dan dipecahkan. Binatang kecil seputih salju mencuri perhatian dan menyapu bersih kompetisi pertarungan binatang buas dengan satu pukulan. Itu mengejutkan semua orang dan juga membangkitkan minat yang besar terhadapnya. Sebelumnya Keke menyamar dengan mengenakan kulit monyet emas dan pakaian anak-anak, dan tidak ada yang mengenalinya. Namun identitasnya terungkap saat ia menerobos Rainkaren Asi dan melarikan diri. Serangkaian pertunjukan sejak itu telah menarik perhatian semua orang dan mengejutkan semua penonton. Pedang Iblis Dugu menatap dalam diam untuk waktu yang lama. Bahkan seseorang yang berpengetahuan seperti Yan Qingcheng pun terkejut. Dia tidak pernah menyangka Keke akan sekuat itu. Meskipun dia tahu bahwa Keke sangat luar biasa, kesan utamanya adalah dia adalah anak kecil yang nakal dan imut. Belum lagi Fatizuge, dia sudah membuka mulut karena terkejut. Meskipun Fatizuge memiliki visi yang unik dan telah melihat bahwa Keke luar biasa, dia tidak pernah menyangka Keke akan menjadi seperti ini. Kanas, Kirao, Hai Yunsue dan yang lainnya semuanya pernah melihat binatang kecil seputih salju itu sebelumnya. Ketika Keke menyapu seluruh platform pertarungan binatang itu, mereka semua tercengang, hampir seperti ketakutan. Siapapun yang mengenali binatang kecil itu hampir gila dan merasa luar biasa. Tak seorang pun yang kembali dari Pulau Naga, baik disengaja maupun tidak, pernah mengungkapkan bahwa seekor binatang kecil seputih salju pernah berani menantang Raja Naga. Oleh karena itu, meskipun beberapa orang telah menyelidiki apa yang terjadi di Pulau Naga, hanya sedikit orang yang mengetahui bahwa Keke datang dari Pulau Naga. Beberapa rahasia pulau, namun, tidak mungkin untuk merahasiakannya sekarang. Di antara orang-orang yang datang untuk menonton kompetisi pertarungan binatang kali ini, ada banyak orang yang kembali dari Pulau Naga. Mereka sekilas mengenali binatang seputih salju itu, dan tentu saja memikirkan Xiao Chen. Oleh karena itu, beberapa barang antik kuno di beberapa ruang VIP di Tianzihao segera dilaporkan, sehingga rahasianya tidak lagi menjadi rahasia. Saat ini, wanita tua itu telah diusir, dan Raja Maurya serta Jin Zi juga telah dibawa pergi oleh kedua orang tua tersebut. Seorang pria misterius yang seluruh tubuhnya dikelilingi oleh api emas berjalan ke lapangan dan ingin membujuk Raja Singa Emas untuk pergi, tetapi Raja Singa Emas menolak. Kedua Raja Naga itu dibawa ke tempat aman. Sejak itu, platform pertarungan kembali tenang, hanya menyisakan Keke dan Raja Singa Emas. Raja Singa Emas mengangkat kepalanya dan meraung, mengejutkan bumi dan bumi. Kemudian dia naik ke udara dan berdiri di udara. Cahaya dingin di matanya membuat para penonton merasa merinding duri. Raja Singa tidak pernah mengalami kerugian sebesar itu. Sejak kelahirannya, ia telah melalui puluhan pertarungan hidup dan mati. Di sekitar mata vertikal ketiga, api ilahi melompat dan berdetak, seolah-olah itu adalah dunianya sendiri. Karakter mantra misterius muncul satu demi satu, mengungkapkan perubahan makna kuno. Itu seperti prasasti pengorbanan, menyembah dunia bawah dan pemanggilan semacam kekuatan telah lahir. Saat ini, jika Raja Singa Emas tidak bisa membuka mata vertikal ketiganya dan mengalahkan Keke, dia tidak akan mau menerimanya. Untuk memastikan bahwa itu tidak diganggu, Raja Singa Emas tampak hampir ganas. Rambut emas di sekitar ketiga kepala singa berdiri tegak,
dan cahaya energi emas seperti cairan menyelimuti seluruh tubuhnya dengan rasa sakit dan membuat semacam pengorbanan. Cahaya ilahi keemasan yang menyala-nyala itu seperti nyala api, membumbung tinggi dan berdenyut, dan langit tampak seperti terbakar. Eye of Destruction tiba-tiba terbuka, dan kemudian dengan cepat menutup. Cahaya darah memudar seketika, dan kemudian untaian bunga darah keluar dari mata vertikal. Kekuatan tak berujung mengalir dari mata vertikal ini ke mata vertikal ketiga. Mata samsara terbuka dengan cepat, lalu menutup dalam sekejap. Cahaya hitam memudar dalam sekejap, dan untaian bunga darah meledak. Kekuatan tak berujung mengalir dari mata vertikal ini ke mata vertikal ketiga. Kedua mata vertikal akan berada dalam keadaan tertutup rapat untuk waktu yang lama, hanya untuk mengumpulkan kekuatan yang cukup sekarang untuk segera membuka mata vertikal ketiga. Di sekitar mata vertikal ketiga, terdapat dunia tersendiri. Prasasti pengorbanan yang misterius terus bermunculan. Makna dari karakter kuno tersebut sulit untuk dipahami sama sekali dari zaman kuno itu. Suaranya menjadi semakin keras, dan lambat laun menjadi jelas dan terdengar. Tidak ada yang bisa memahami maknanya, dan tidak ada yang bisa memahami emosinya. Sangat aneh, mata vertikal ketiga singa emas lahir, dan disertai dengan fenomena aneh dari langit dan bumi, yang membuat semua orang terkejut. Jadi, sepertinya sebuah ritual. Suara nyanyian, doa, pemujaan, dan pembunuhan, seperti suara ajaib kuno yang telah bertahan sejak zaman kuno dan muncul kembali di dunia. Apakah itu suara ajaib dari orang-orang yang dulu berdoa dan beribadah dengan khusyuk lagi di dunia? Eksistensi seperti apa Raja Singa Emas itu? Pernahkah ras ini disembah oleh dunia? Diam-diam, mata vertikal ketiga Raja Singa Emas membuka celah kecil. Saat suara iblis kuno menyebar, binatang kecil seputih salju itu sepertinya telah kehilangan jiwanya, seolah-olah ada perasaan hati yang tersentuh, dan ia jatuh ke dalam keadaan kebingungan yang mendalam. Tiba-tiba, celah bukaan mata vertikal ketiga Raja Singa Emas dengan cepat melebar. Seolah-olah merasa bahaya semakin dekat, binatang kecil seputih salju itu tiba-tiba menjadi sangat serius. Sangat berbeda dari sikapnya sebelumnya. Semua alasannya adalah karena suara sihir pengorbanan kuno, yang sepertinya membuka pintu kecil yang tertutup rapat binatang buas. Merayu, suara mengerikan keluar, dan Raja Singa Emas benar-benar berubah menjadi kehampaan. Ruang besar itu sepertinya menyusut hingga menghilang. Kembali ke kehampaan, Keke juga tenggelam di dalamnya. Raja Singa Emas telah lenyap sepenuhnya, dan Keke juga akan lenyap. Pada saat ini, binatang kecil seputih salju itu sepertinya membuka portal misterius yang tersegel di sungai panjang sejarah, dan matanya benar-benar memancarkan dua sinar cahaya yang tidak dapat dipahami. Kilatan cahaya hitam muncul di dunia seperti cahaya iblis dari neraka, membawa aura kehancuran. Garis putih lainnya, seperti bintang yang tiba-tiba terbakar, menyulut alam semesta yang luas, dan cahaya miliaran bintang turun. Dua berkas cahaya tiba-tiba disertai semburan guntur. Dalam sekejap, angin dan awan berubah, langit dan bumi menjadi pucat, dan energi agung dilepaskan, berpotensi menelan dunia. Perasaan yang aneh. Jelas itu hanya dua berkas cahaya hitam dan putih, tapi sepertinya ada ribuan pasukan yang berlari kencang, membuat orang merasa sangat kuat. Pada saat ini, binatang kecil Keke, dengan ekspresi serius di wajahnya, memberikan ilusi yang sangat konyol kepada orang-orang, seolah-olah dia adalah dewa raksasa yang berdiri tegak dan khusyuk, suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Saya tidak tahu apakah mata vertikal ketiga Raja Singa Emas terbuka sepenuhnya, tetapi binatang kecil itu membuka sepasang mata yang sangat menakutkan.
Bab 201 Dunia ada karena mata. Saya tidak tahu apakah ada ilusi atau dunia nyata yang muncul dalam kehampaan. Sebuah titik yang seharusnya dihancurkan tiba-tiba meledak, menutupi sebagian besar langit dengan warna abu-abu tak berujung. Awan timah tebal yang menindas, kelabu tak berbatas, dan keheningan yang mematikan berdampak besar pada jiwa manusia, seolah-olah mereka sedang putus asa. Abu-abu tebal dan pekat tidak memiliki warna harapan. Ini adalah dunia yang sepi, dunia tanpa kehidupan tanpa harapan. Awan berkibar, dan gunung-gunung besar di balik bayang-bayang muncul. Bumi berwarna darah perlahan menunjukkan penampakan aslinya, dan lautan seperti tinta melonjak. Ini adalah perubahan penampakan yang misterius dan menakutkan. Pemandangan yang begitu jauh muncul di langit, seolah-olah dunia abu-abu telah dimasukkan secara tiba-tiba, sehingga sulit untuk membedakan yang asli dan yang palsu, dan di mana Anda berada. Inilah hasil mata vertikal ketiga singa emas. Tentu saja, ini belum semuanya, juga bukan perwujudan kekuatan mata vertikal ketiga, ia hanya menyertainya. Apa sebenarnya kekuatan mata ketiga masih belum diketahui. Hanya saja pemandangan mengerikan dari dunia mandiri muncul di sebagian besar langit, yang berada di luar pemahaman semua orang. Apakah ini benar-benar hanya kemampuan yang bisa ditunjukkan oleh Raja Singa Emas di alam kesadaran? Jika benar, kami hanya dapat mengatakan bahwa binatang aneh dari surga dan bumi ini sangat menakutkan, jauh di luar imajinasi semua orang. Ini bukan dunia nyata, ini ilusi. Suara seorang lelaki tua keluar dari ruang VIP di Tianzihao, tetapi nadanya tidak begitu yakin. Setelah keheningan mematikan di dunia tiba-tiba muncul, suara nyanyian, doa, pemujaan, dan pembantaian makhluk muncul lagi. Suara-suara itu sunyi dan jauh. Itu seperti suara sihir kuno yang tersisa dari zaman kuno dan muncul kembali di dunia. Benarkah dewa yang hilang telah muncul kembali? Seorang lelaki tua terkejut dan mengungkapkan keraguannya. Wow, raungan menyedihkan terdengar tiba-tiba, membanjiri semua suara, menjadi satu-satunya di dunia, seperti gelombang badai yang menghantam pantai, atau seperti batu yang menembus langit. Dunia kelabu tanpa harapan tiba-tiba menjadi gelap seperti tinta, dan semua pemandangan di dalamnya menghilang, dan kegelapan tak berujung menelan binatang kecil seputih salju itu. Setelah itu, kegelapan sesaat terasa panjang dan tak berujung seperti keabadian, dan semua orang merasakan kehancuran pada saat ini. Apakah mereka adalah tuan tua dengan kultivasi yang mendalam, orang muda dengan kultivasi rata-rata, atau bahkan bangsawan yang tidak tahu cara berlatih? Semua orang yang menyaksikan pertempuran di Istana Binatang Xuan Huang akan merasa bahwa dunia sedang hancur. Intuisi mereka memberitahu mereka bahwa dalam kegelapan, Raja Singa Emas kemungkinan besar telah membuka mata vertikal ketiganya dan mengambil tindakan terhadap binatang kecil seputih salju itu. Banyak orang dengan budidaya tingkat lanjut telah meninggalkan layar kristal besar dan muncul langsung di berbagai istana untuk menonton dari kejauhan. Namun, tidak ada yang bisa melihat melalui kehampaan di langit yang tinggi. Kegelapan mutlak menelan semua cahaya. Bahkan sinar matahari di siang hari sudah lama redup dan tidak berwarna, dan matahari berubah menjadi matahari hitam. Kegelapan yang tak berujung, bahkan mereka yang memiliki kewaskitaan pun sulit melihatnya. Momen keabadian. Dengan cara ini, setiap momen terasa seperti ratusan juta tahun yang lalu, dan orang-orang sangat ingin mengetahui apa yang terjadi di dalamnya. Tiba-tiba terdengar suara berderak. Sosok binatang kecil seputih salju itu seperti lampu ajaib di malam yang gelap, menerangi ruangan yang luas. Ia berdiri dengan tenang di kehampaan, seluruh tubuhnya bermekaran dengan cemerlangan ilahi yang tak ada habisnya, ribuan warna keberuntungan berjatuhan,
dan ribuan warna keberuntungan berjatuhan, sinar cahaya. Cahaya mengalir keluar. Dua sinar cahaya yang mekar dari mata kiri dan kanannya langsung menyapu kegelapan tak berujung. Cahaya hitam berkilauan dan cahaya putih sangat luas, seperti laut yang bergulir kembali ke 9 langit, seperti Bima Sakti yang jatuh ke bumi yang luas. Dunia dalam kegelapan muncul karena dua cahaya ilahi dari binatang kecil itu, pegunungan coklat yang tak berujung, lautan hitam yang luas dan bergejolak tak berujung, dan bumi berdarah yang tak terbatas. Semua ini kembali terungkap. Pada saat yang sama, di mana binatang kecil seputih salju itu terlihat, pemandangan yang sangat menakutkan terjadi. Gunung-gunung tak berujung runtuh, lautan tak berujung bergolak, dan bumi luas retak. Sampai, pada akhirnya, kekuatan luar biasa menyelimuti seluruh dunia, dan akibat mengerikan yang ditimbulkan oleh mata binatang seputih salju itu sangat mengejutkan semua orang. Kemanapun mata memandang, semuanya lenyap. Lihatlah gunung-gunung, gunung-gunung hancur, lihatlah laut, laut itu kering, lihatlah bumi, bumi sedang tenggelam. Gunung-gunung besar menghilang menjadi abu, lautan luas dengan cepat menguap, dan bumi tenggelam tanpa ampun. Ini adalah pemandangan kehancuran dunia yang lengkap. Pada titik ini, hampir semua orang benar-benar ketakutan. Pada akhirnya, banyak orang yang mau tidak mau berlutut di tanah. Hal ini disebabkan oleh jantung mereka yang berdebar-debar dan hancur. Itu ilusi, tidak nyata. Seorang lelaki tua berdiri di istana dan bergumam pada dirinya sendiri, tapi ekspresinya tidak terlalu percaya diri. Tampaknya nyata atau ilusi, siapa yang tahu dengan jelas. Ketika yang salah menjadi benar maka yang benar juga salah, dan ketika yang benar menjadi salah maka yang salah juga benar. Langit yang gelap menjadi cerah kembali, dan mata binatang seputih salju itu menghapus segalanya, dan dunia kelabu yang tanpa harapan itu benar-benar runtuh. Dunia ada karena mata, dunia binasa karena mata. Ada kejelasan antara langit dan bumi, dan semuanya kembali ke keadaan semula. Cahaya hitam dan putih di mata binatang seputih salju itu menghilang, dan ekspresinya yang sakral dan serius berubah menjadi tampilan yang hidup dan lincah. Mata hitamnya yang besar mengamati keempat arah, sesekali memperlihatkan ekspresi bingung, dan bulu matanya yang panjang tetap terlihat gemetar. Dia berdiri di sana, sepertinya bertanya-tanya mengapa dia tiba-tiba memiliki kekuatan seperti itu sekarang. Raja Singa Emas muncul di langit. Tubuh emasnya hampir hancur. Ada luka mengerikan di mana-mana. Darah berubah menjadi emas dan terus mengalir keluar. Tulang-tulangnya menonjol dari tubuhnya. 3 mata vertikal itu mengeluarkan darah merah cerah, yang sangat kontras dengan darah emas di tempat lain. Ketiga mata vertikal itu hampir tertutup rapat, dan hanya darah yang jatuh setetes demi setetes. Singa emas menatap binatang seputih salju itu untuk terakhir kalinya, matanya yang dingin perlahan tertutup, dan kemudian jatuh ke langit. Kegagalan yang membawa malapetaka, kegagalan total. Tidak ada yang tahu apakah Raja Singa Emas telah benar-benar membuka mata vertikal ketiga, dan tidak ada yang tahu kekuatan mengerikan apa yang terkandung dalam mata vertikal misterius dan menakutkan itu. Namun, semua orang tahu bahwa mata binatang seputih salju itu bahkan lebih menakutkan. Pada saat itu, dunia yang tampak nyata dan ilusi runtuh, dan pada saat yang sama, terasa lebih menghancurkan jiwa. Itu sepenuhnya adalah kekuatan yang dipaksakan oleh Raja Singa Emas, atau bisa dikatakan bahwa suara nyanyian, doa, pemujaan, dan pembunuhan seperti suara sihir kuno membangkitkan potensi kekuatan binatang kecil itu. Tidak ada seorang pun yang bersuara di seluruh istana pertarungan binatang Xuan Huang. Meskipun semuanya baru saja berakhir, orang-orang
Eng masih tidak dapat menghilangkan suasana itu dan menyaksikan pemandangan itu dalam diam. Makhluk seperti itu akan iri pada surga, dan aku khawatir akan sulit baginya untuk berakhir dengan baik. Sebuah suara tua terdengar, menyebar ke sebagian besar istana pertarungan binatang Xuan Huang. Saat Xiao Chen mendengarnya, dia segera mendapat firasat buruk. Ya, binatang kecil seputih salju itu terlalu luar biasa. Mungkin, itu benar-benar akan membuatnya cemburu. Sejak zaman kuno, para pahlawan meninggal dalam usia muda dan wanita cantik mengalami nasib buruk. Akankah tragedi seperti itu menimpa Keke? Itu adalah induksi yang sepenuhnya seketika, semacam intuisi misterius, yang membuat Xiao Chen harus waspada. Bertahyul, itu tidak mungkin. Xiao Chen percaya pada dirinya sendiri dan percaya bahwa kekuatan menentukan segalanya, tapi dia harus membuat rencana secepat mungkin. Di langit, cahaya keemasan menerobos langit dan tiba dalam sekejap mata. Sebelum Raja Singa Emas mendarat, seorang lelaki tua perkasa menangkapnya dengan mantap. Api ilahi emas menyala berkobar di udara, dan di dalamnya ada sosok tinggi, seorang lelaki tua mengenakan baju besi emas rusak, perlahan mendarat di tanah sambil memegang Raja Singa Emas. Ekspresinya hampir gila karena kegembiraan, dan dia menunjuk ke arah Keke dengan gemetar, seolah dia telah melihat hal yang paling luar biasa. Kemudian, dia tiba-tiba berlutut, bergumam dengan nada yang hampir saleh, dan terus beribadah ke arah kehampaan di barat. Tindakan ini mengejutkan semua orang. Jelas sekali dia mengenali ras Keke dan mengetahui asal-usulnya, itulah sebabnya dia kehilangan kesabaran seperti ini. Apa yang dia bicarakan? Aku tidak mengerti, aku tidak mengerti. Petik 2. Ini seperti bahasa keturunan klan San. Sangat terkejut, itu bukan bahasa sebenarnya dari klan San. Benar, di langit, binatang kecil seputih salju melihat semua ini dengan bingung, tidak tahu mengapa menjadi seperti ini, dan bergegas menuju ke arah orang tua di tanah. Namun, lelaki tua dalam api ilahi emas itu tampak terguncang, dia mengambil singa emas itu dan terbang ke langit tanpa menoleh ke belakang. "Hei!" teriak Keke sambil berusaha mengejar, namun setelah bertarung terus-menerus, ia tidak memiliki kekuatan yang besar lagi, dan akhirnya mendarat di tanah dengan kesal sambil menggaruk-garuk kepalanya dengan curiga. Istana binatang Xuan Huang Dou terdiam, dan kemudian tiba-tiba suara itu membubung ke langit. Anak yang kuat, entah itu harimau putih yang mati atau Raja Merak dan Jin Zi yang terluka parah, mereka semua adalah binatang langka di dunia, belum lagi dua Raja Naga. Dan Raja Singa Emas dan Keke menunjukkan kekuatan magis yang menakutkan di luar imajinasi. Jika mereka dibiarkan tumbuh dengan lancar, siapa yang bisa bersaing dengan mereka di masa depan? Mengambil tindakan sekarang mungkin satu-satunya kesempatan, tapi, siapa yang berani mengambil tindakan, siapa yang berani membunuh? Semua orang terdiam ketika memikirkan pertanyaan ini. Mereka hanyalah anak-anak. Jika orang tua di belakang mereka terprovokasi, itu tidak terpikirkan. Saya khawatir tidak akan sulit untuk memusnahkan keluarga besar yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Setidaknya, informasi yang diketahui menunjukkan bahwa singa emas tersebut ditemani oleh seorang lelaki tua yang diduga sebagai seorang pejuang. Binatang kecil seputih salju itu pernah dibawa pergi oleh reruntuhan dewa yang ada jauh di hutan belantara selatan. Ini cukup untuk memberi pertanda sesuatu.